Hai, kembali lagi di Autonomix dengan Audi, dan kali ini gue ada di Tochigi, Jepang, di sirkuitnya Honda. Kali ini kita dapat kesempatan buat nyobain si Honda eN1. Yes, ini adalah mobil listrik kedua dari Honda, dan impresinya seperti apa? Stay tune di video ini. Sedikit soal interiornya, dia mirip banget sama HR-V ya, cuman material-materialnya tuh kayak lebih market gitu loh. Ada stitching biru putihnya, display tengahnya gede 15,1 inci. Ini Android Auto bisa keluar di sini loh sama Apple CarPlay. Bezelnya juga tipis. Di sini dia ada tombol-tombol buat volume, aplikasi-aplikasinya segala macam, audio source-nya bisa dari sini. Dan di sini tombol AC-nya permanen. Jadi maksudnya dua part ini akan permanen, nggak bisa diotak-atik, tapi atas ini bisa display sesuatu yang lain. Sayangnya, dia nggak ada tombol fisikal sama sekali. Jadi, kalian tetap harus kalau ngotak-atik AC-nya harus dari touchscreen seperti ini. Tadinya gue pikir layarnya agak ketinggian, ternyata setelah duduk langsung di sini pas, asli pas ukurannya. Ininya nggak terlalu tinggi kayak, ya kalau kalian tahu lah yang agak tinggi-tinggi. Sekarang kita langsung nyoba mobilnya. Elektrik sih ya. Kedap. Kesan pertama tuh langsung kerasa kedap banget. Ini mobil bener-bener apa ya namanya ya? Halus, senyap gitu kan. Enak gitu dipakainya. Dan surprising lagi, ini mobil kerasa kaku ya, kerasa stiff tuh. Gue balik ini kita agak ada tikungan dikit. Tekan dikit. Oh, ini kaku banget loh. Asli ini kerasa kaku banget, agak sedikit lebih, gue nggak bilang keras ya, gue bilang kaku ya, dari si HR-V yang biasa gitu. Tapi efek sampingnya adalah dia begitu ditekuk dia enak, dan karena dia COG-nya cenderung di bawah, baterainya sendiri sebesar 61,9 kWh, dia WLTP-nya tuh sekitar 412 km lah, bisa jalan lah. Dan baik lagi, karena baterainya di bawah, dia kerasa nempel banget. Oh, dan remnya juga cukup bagus loh ternyata. Ya, kita dikasih 3 lap doang nih sayangnya di sini. Jadi gue harus ngomong terus sampai 3 lapnya habis. Balik lagi ya, steering juga pembobotannya juga lumayan oke lah ya. Biarpun akurasinya HR-V banget lah, benar-benar HR-V banget. Dan pembobotannya kalau kita agak pelan, ya, dia agak enteng, tapi begitu kita kencengin, dia akan lebih berat tuh. Ini masuk S-nya tuh mobilnya nurut banget. Cuman kalau menurut gue, kalau sampai mobil ini dibawa ke Indonesia ya, setup suspensinya sedikit harus agak dimainin, karena agak, nih jalanan Jepang kan mulus nih. Coba kalau jalanan Indonesia setup suspensi seperti ini harusnya agak geruduk-geruduk sih sebenarnya sih. Nah, cuman efek sampingnya adalah karena ini benar-benar platform EV baru dari Honda, di luar si Honda i ya, makanya dia namanya eN1. Dia kerasa senyap, cuman kedengaran kayak bunyi gitu doang. Even biasanya Honda kan punya karakteristik bannya berisik. Ini bannya nggak berisik. Konon, kalau di versi Eropa yang eN1Y, itu dia pakai ban yang pakai ada resonatornya. Resonator tuh artinya di dalam bannya itu dia pakai semacam kayak cincin plastik ya, berbolong-bolong gitu lah. Itu gunanya buat menggenerasi atau mengeluarkan suara dengan frekuensi tertentu yang akan mengcounter suaranya dari si bunyi ban itu. Jadi mobilnya senyap, benar-benar senyap. Tambahan lagi untuk penggeraknya. Mobil ini penggerak roda depan. Yes, elektrik motornya ditaruh di depan. Powernya sendiri sebenarnya cukup lumayan, 200-an PS. Torsinya lumayan badak, 310 Nm. 0 sampai 100 bisa dapat sekitar 7,6. Jadi kalau kita tarik dikit kayak gini, responsnya instan, tapi nggak yang kayak mobil listrik kebanyakan yang kejedak-jedak gitu loh. Kenapa? Karena Honda kali ini dia memutuskan untuk membuat mobil listrik yang nggak bikin mabok katanya. Tadi di presentasinya dia ngomong seperti itu. Jadi respon gasnya sama dia agak di tone down dikit. Ini lebih kerasa kayak bawa mobil bensin biasa. Jadi jauh lebih natural, dan buat kalian yang baru pertama kali bawa mobil listrik gak bakal mengalami kesulitan ketika bawa mobil ini. Lanjut ke instrumen clusternya. Instrumen clusternya sendiri sekarang bersih ya. Kalau HR-V kan dia ada kayak tudungnya sendiri ya. Tuh. Dia clean loh.
Instrumen clusternya benar-benar cuma display gini doang. Kelihatan modern, kelihatan futuristik. Beberapa display-display kayak charging average-nya, consumption-nya berapa, kecepatan, itu semua ditampilkan dengan sangat baik di sini. Dan nggak terlalu glare, biarpun di sini mataharinya lumayan kenceng nih sebenarnya nih. Gue demennya ini dibawa ke HRV bensin ya, cakep ya. Nah, soal interiornya sendiri, desainnya benar-benar mirip banget sama HR-V. Dan beberapa fiturnya juga sebenarnya cukup mirip. Dia masih ada panoramic roof, ya kan? Dia masih ada soft touch-nya di bagian sebelah sininya. Cuman emang ini tampil atau terlihat atau terasa lebih premium, lebih mewah. Pelipatan kursi segala macamnya juga masih sama. Ya wajar, karena basically mobil ini punya wheelbase yang cuma beda tipis sama HR-V. Cuman ada cumannya lagi nih. Dia posisi baterainya ditaruh ke bawah. Jadi itu mangka sedikit si ground clearance-nya dia. Yes, ground clearance dia sekarang tinggal 140 mm. Karena kalau kalian lihat dari samping nih ya, profilnya ya, itu ada baterai nongol di bagian bawahnya. Nah, sedikit berbicara soal eksteriornya. Eksteriornya kayak HR-V. Beneran, dia mirip banget dengan HR-V. Jadi, menurut Honda, ukuran segini itu adalah ukuran yang pas buat sebuah mobil listrik. Enggak, kalau kalian pikir ini segede Ioniq, kagak. Ini segede HR-V. Dia sekitar 4,4 meter, kalau Ioniq itu sekitar 4,6 meter lah, kurang lebih lah. Jadi ini masih cukup compact seperti sebuah SUV B lah ibaratnya. Nah, uniknya lagi, biarpun dia wheelbase-nya nggak beda-beda jauh banget sama HR-V, versi listriknya ini, dia memakai platform baru. F-platform namanya. Sehingga bonet depan dan overhang belakangnya itu sedikit lebih panjang, kurang lebih 3 sentian masing-masing. Jadi ini mobil kurang lebih sekitar 57 mm ya, 5,7 cm lebih panjang daripada HR-V yang versi ICE atau versi bensin. Nah, desainnya sendiri, lagi-lagi seperti gue bilang tadi, seperti HR-V. Lampunya semua kelihatan lebih modern ya, lebih futuristik. Terus grill di tengahnya juga sekarang yang kayak nyatu gitu sama bodinya itu menghilang. Dia jadi clean, itu jadi panel buat charging. Chargingannya CCS2 karena mobil ini available juga di Europe. Dan dia punya indikator 2 gitu loh, lampu yang bisa kedap-kedip, lucu deh. Jadi kalau lagi ngecas gitu kan, dia tuh nyalanya kanan kiri gantian, kayak kasih wing, kayak ngedip gitu loh. Tapi begitu dia penuh, dia akan langsung jadi biru dan nyala terus-terusan. Jadi kalau kalian lagi ngecas, kalian tinggal lihat depan mobilnya ini dan akan tahu status chargingnya sedang apa. Ya, bagian sampingnya sendiri lagi-lagi mirip sama HR-V. Letak handle door-nya juga di atas, sloping roof-nya juga masih mirip. Cuman sekarang dia pakai pelek desain baru, ukurannya juga 18 inci. Kelihatan gede, kelihatan penuh ya dibandingin mobil-mobil di kelasnya. Dan kita sampai pada kesimpulannya si Honda eN1 atau eNY1 yang kita coba di Tochigi Jepang kali ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini adalah usaha Honda untuk membuat sebuah mobil listrik yang jauh lebih masuk akal dibandingin Honda i yang lebih kecil. Ini punya range yang cukup, akselerasinya juga cukup bagus, drivingnya juga cukup enak untuk sebuah mobil EV. Tapi baik lagi ya, di China sendiri tempat mobil ini dirakit, dia harganya sekitar 400-500 jutaan. Tapi di UK, dia sekitar 700-800 jutaan. Kalau sampai mobil ini masuk Indonesia, menurut kalian harga yang pantas itu berapa? Thank you udah nonton video ini. Klik like kalau kalian suka video ini, subscribe kalau kalian belum subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonex. Audi sign off dari Tochigi Jepang. Bye-bye. Dingin, oi.